Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Suci Andini dari kelas 2A dengan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan mengapresiasi sebuah novel tersebut berjudul Jika Aku Milikmu. Novel ini ditulis oleh Bertrand Batubara dan diterbitkan oleh Gagas Media pada tahun 2015. Novel ini memiliki jumlah halaman sebanyak 258 halaman. Novel ini mengisahkan tentang Nur Aini Abu Bakar, seorang anak yang ditinggal oleh ayahnya. Nur Aini ini memiliki sebuah impian untuk masuk ke sebuah sekolah musik, karena hal tersebut juga merupakan keinginan terbesar dari sang ayahnya. Namun malangnya sang ayah meninggal dunia tepat pada saat hasil seleksi masuk ke sekolah tersebut keluar. Kemudian Nur Aini Abu Bakar harus tetap mengubur impiannya karena dia harus mengurus sang ibu yang sakit-sakitan semenjak ayahnya tersebut meninggal. Kemudian sebuah pertemuan terjadi antara Nur Aini Abu Bakar dengan Syarif Tizarudin, seorang pria yang pernah memiliki masa lalu dengan Nur Aini Abu Bakar. Singkat cerita, Nur Aini Abu Bakar dengan Syarif Tizarudin membina sebuah hubungan sepasang kekasih, akan tetapi terjadi sebuah penentangan dari sang ayah karena setelah mendengar siapakah nama ayah dari Nur Aini Abu Bakar ini, tapi lambat laun sang ayah dari Syarif Tizarudin ini dapat menerima keberadaan Nur Aini karena beliau mendapatkan sebuah musibah yang cukup besar. Dia ditangkap oleh pihak berwajib dengan tuduhan melakukan pembalakan liar secara ilegal, dan hal tersebut membuat Nur Aini berinisiatif untuk membantu ayah dari Syarif ini. Akan tetapi melihat bahwa uang yang dibawa oleh Nur Aini ini merupakan hasil dari penjualan barang sahabatnya sendiri, membuat ia teringat bahwa bagaimana Marwan Tizarudin begitu melampiaskan kemarahannya begitu besar terhadap sang sahabatnya ini. Akhir cerita, Syarif Tizarudin dengan Nur Aini Abu Bakar dapat menjadi pasangan kekasih yang direstui oleh kedua orang tua Syarif. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur intrinsik yang membangun di dalam novel yang berjudul Jika Aku Milikmu ini. Yang pertama yaitu unsur tema. Berdasarkan pandangan saya, tema yang diangkat di dalam novel ini yaitu berkaitan dengan percintaan, persahabatan, pengorbanan, impian, dan perbedaan status sosial.
Kemudian untuk latar atau setting yang digunakan di dalam novel tersebut, dari segi latar waktunya sebenarnya menggunakan beberapa item latar waktu seperti pagi hari, siang hari, dan juga malam hari. Kemudian untuk membuktikan bahwa latar waktu tersebut memang benar ada di dalam novel novel ini, saya akan mengambil sebuah kalimat pada halaman kelima, yaitu pada sebuah siang yang biasa di awal Februari, hal tersebut sudah menandakan bahwa latar waktu yang digunakan yaitu siang hari pada bulan Februari. Dan juga saya mengambil sebuah kutipan pada pada halaman ke-59, yaitu pada mengambil kalimatnya, yaitu pada malam hari langit bulan Maret tampak benderang oleh kerlap-kerlip bintang. Dari kalimat tersebut dapat menandakan bahwa latar waktu yang digunakan yaitu malam hari dan pada bulan Maret. Dan selanjutnya itu untuk latar tempat yang digunakan dalam novel ini yaitu Pontianak, Jakarta, Makassar, dan juga Sungai Kapuas, Rumah Randakrang. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan, yaitu salah satu rumah tradisional dari Kalimantan Barat, dan terdapat beberapa tempat lagi yang memang benar-benar digunakan dalam novel ini. Kemudian untuk penokohan, tokoh utama di dalam novel yang berjudul Jika Aku Milikmu ini yaitu Nuraini Abu Bakar dengan yang memiliki watak penyayang, baik, rendah hati, tetapi mudah mengambil keputusan tanpa berpikir terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu Marwan Tizarudin, yaitu seorang ayah dari Sarif Tizarudin yang memiliki karakter mudah emosi, bertanggung jawab pada keluarga, pekerja keras, dan juga serakah. Kemudian yaitu Sarif Tizarudin memiliki watak yang keras kepala, pekerja keras, dan juga setia kawan. Kemudian Ibu Nuraini penyayang, tetapi mudah rapuh. Kemudian untuk ibu dari Sarif ini memiliki karakter atau watak yaitu penyayang, tegas, tetapi tidak pemberani di dalam keluarga. Kemudian yaitu Pangsuma Abu Bakar, yang merupakan seorang ayah dari Nuraini Abu Bakar ini memiliki karakter yang setia kawan, ramah, dan baik. Sementara kemudian yaitu Mei Anastasia, dia merupakan salah satu sahabat dari Sarif Tizarudin yang bersekolah pada universitas yang sama. Dia memiliki karakter yang baik tetapi egois. Sudut pandang yang digunakan dari novel tersebut yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu. Kemudian untuk jenis alur penceritanya yaitu alur campuran atau gabungan antara alur maju dan mundur. Kemudian untuk gaya bahasa yang digunakan menggunakan bahasa yang memang
benar-benar bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga novel tersebut lebih mudah dipahami dan terdapat gaya bahasa kepenulisan tersendiri dari novel tersebut. Menurut pandangan saya, yaitu ketika menjelaskan latar waktu tersebut dijelaskan lebih rinci dan lebih detail, yang pasti dibalut dengan unsur sastra di dalamnya. Kemudian yaitu amanat yang ingin disampaikan dari novel tersebut. Menurut pandangan saya, amanat yang ingin disampaikan dari novel tersebut itu tingkatkanlah komunikasi dengan pasangan hidup. Jangan sampai kesalahpahaman dapat menghancurkan sebuah hubungan. Kemudian berilah kepercayaan yang besar terhadap seseorang yang kita kasihi, cintai, dan sayangi. Kemudian yaitu untuk hal yang dominan dari novel Jika Aku Milikmu ini, yaitu dari segi moralnya. Kenapa dari segi moralnya? Karena memang sebenarnya bukan hanya sekedar hal-hal yang berkaitan dengan pasangan hidup, karena dalam novel tersebut juga terdapat nilai-nilai moral lain, yaitu bahwa sebagai seorang anak sebaiknya berbakti terhadap orang tua, apalagi orang tua tersebut sudah mulai tua renta. Kemudian hilangkanlah segala pikiran dan prasangka buruk terhadap orang lain. Dan selanjutnya yaitu hilangkanlah keserakahan dan ketamakan kita terhadap hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, ya seperti harta. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari buku ini, yaitu kelebihan dari buku ini dari segi alurnya benar-benar tidak membosankan dan tidak dapat ditebak sama sekali oleh saya pribadi. Kemudian terdapat juga kalimat-kalimat yang benar-benar mengaduk-ngaduk perasaan dan menyentuh hati. Dan untuk kekurangan dari buku tersebut dari segi fisiknya, itu hanya kekurangan dalam penyusunan daftar isinya, karena tidak terdapat daftar isi di dalam novel tersebut. Kemudian novel ini cukup direkomendasikan bagi para teman-teman yang ingin membaca novel yang memiliki alur yang tidak membosankan. Kemudian terdapat kalimat-kalimat yang dapat mengaduk perasaan. Sekian apresiasi dari novel yang telah saya baca. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.